Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Nurrahma dengan NRP 6031231020 akan mempresentasikan rapor saya dengan judul pengaruh kecukupan modal, dana pihak ketiga, dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Baik, bank sendiri merupakan entitas keuangan yang bertanggung jawab untuk menjalankan perannya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat demi peningkatan kesejahteraan atau taraf hidup banyak orang. Namun selain itu, bank juga dalam operasionalnya bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. Sebuah sumber mengatakan bahwasanya bahkan performa bisnis perbankan dari suatu negara dapat mencerminkan kondisi ekonomi dari negara tersebut. Adapun profitabilitas suatu bank juga mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, penting untuk mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank dan bagaimana bentuk pengaruh dari faktor tersebut. Sejumlah penelitian sebelumnya juga sudah ada yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas dari bisnis perbankan. Namun, hasil analisis yang didapatkan ini beberapa ada yang berbeda. Hal ini dimungkinkan adalah adanya perbedaan waktu dan juga adanya perbedaan ukuran bank yang diteliti. Nah, Bank BTN ini merupakan salah satu bank BUMN yang dimana memiliki fokus untuk memfasilitasi sektor properti. Adapun produk yang sering kita dengar adalah produk KPR. Namun penelitian terkini belum ada yang secara detail membahas faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas khususnya Bank BTN. Padahal Bank BTN ini juga sama dengan lembaga keuangan lainnya yang menghadapi banyak tantangan dan risiko terhadap menjalankan operasionalnya. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengujian ulang pada pengaruh kecukupan modal yang diproksikan dengan capital adequacy ratio, lalu dana pihak ketiga dan penyaluran kredit yang diproksikan dengan loan to deposit ratio terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset, khususnya pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Paper ini juga telah menjelaskan beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian dari bisnis perbankan sendiri, yakni merupakan entitas keuangan yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Lalu profitabilitas ini merupakan dari Bank Indonesia sendiri itu telah mengutamakan bahwasanya pengukuran profitabilitas dari bank itu lebih mengutamakan perhitungan dengan aset yang sumber dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat, sehingga digunakan variabel return on asset untuk memproksikan profitabilitas ini. Nah, return on asset yang tinggi ini menandakan bahwasanya bank mampu memanfaatkan asetnya dengan efisien untuk meraih keuntungan. Lalu selanjutnya ada capital adequacy ratio. Ini merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan sebuah bank dalam menyediakan modal untuk mendukung kebutuhan pengembangan usaha dalam operasionalnya. Nah, semakin tinggi nilai capital adequacy ratio, maka semakin kuat keberadaan bank, dikarenakan bank akan memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Sehingga dengan tingginya nilai capital adequacy ratio ini akan berdampak positif terhadap profitabilitas. Lalu ada dana pihak ketiga, yakni sumber pembiayaan bank dari masyarakat, baik perorangan maupun perusahaan yang dihimpun oleh bank melalui berbagai produk yang dimiliki oleh bank. Nah, beberapa penelitian sebelumnya itu mengemukakan bahwasanya peningkatan dana pihak ketiga memberikan peluang yang lebih besar bagi bank untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga terdapat asumsi bahwasanya DPK ini memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas bank. Lalu untuk loan to deposit ratio ini merupakan indikator yang untuk mengevaluasi sejauh mana bank menggunakan dana yang diperoleh dari para nasabah melalui simpanan untuk memberikan kredit pada peminjam. Nah, beberapa penelitian sebelumnya itu juga sudah membahas bahwasanya adanya peningkatan loan to deposit ratio ini dapat berkontribusi pada peningkatan profitabilitas dari bank. Lalu ada metode penelitian di mana
Penelitian ini tuh dilakukan dengan metode verifikatif, yakni dengan melakukan pengujian pengaruh variabel capital adequacy ratio dan pihak ketiga dan loan to deposit ratio terhadap variabel return on asset. Di sini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS, dengan data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk tahun 2001 hingga tahun 2023. Kenapa digunakan dari tahun 2001, tidak dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga datanya lebih banyak, karena adanya keterbatasan file dari laporan keuangan sendiri di web PT Bank Tabungan Negara. Di sini juga telah dijelaskan beberapa definisi operasional, di mana kemudian akan dilanjut dengan adanya langkah-langkah penelitian, yakni yang pertama dilakukan studi literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, lalu ada melakukan analisis statistika deskriptif, lalu melakukan analisis korelasi antara variabel dependen dan independen, sehingga diketahui korelasi antar variabel ini seperti apa. Lalu dilakukan uji asumsi klasik, lalu ada uji parameter, baik secara serentak maupun secara parsial, lalu menganalisis seberapa besar variabel dependen ini dapat dijelaskan oleh variabel independen ini melihat R square, lalu menentukan hasil regresi linear berganda, dan juga kemudian dilakukan analisis dari hasil tersebut dan ditarik kesimpulan. Untuk hasilnya dapat dilihat bahwasanya untuk korelasi sendiri terdapat dua variabel yang memiliki korelasi positif, yakni variabel capital adequacy ratio dan loan to deposit ratio. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya ada hubungan antara capital adequacy ratio dan loan to deposit ratio terhadap ROA ini berbanding lurus. Namun untuk variabel X2, yakni variabel dana pihak ketiga, ini memiliki korelasi yang negatif terhadap ROA. Lalu selanjutnya uji asumsi klasik ini dilakukan agar mengetahui bahwasanya model ini dapat dikatakan cukup baik atau tidak. Untuk uji asumsi klasik ini dilakukan 3 uji, yakni multikolinearitas, lalu autokorelasi, lalu uji heteroskedasitas, dan juga uji normalitas. Untuk multikolinearitas sendiri didapatkan bahwasanya nilai VIF dari ketiga variabel ini bernilai kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwasanya tidak terjadi masalah multikolinearitas dari model ini. Lalu untuk autokorelasi sendiri digunakan uji Durbin-Watson, di mana nilai yang didapatkan adalah 1,878, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada autokorelasi positif maupun negatif pada model. Lalu untuk uji heteroskedasititas, ini didapatkan bahwasanya signifikasi dari model ini untuk ketiga variabel itu semua bernilai lebih dari 5%, sehingga didapatkan tidak terjadi masalah heteroskedasititas dari model ini. Lalu untuk uji normalitas ini digunakan uji dengan penilaian visual, di mana titik-titik ini bersebar mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwasanya data ini mengikuti atau memenuhi asumsi normalitas. Lalu untuk uji parameter, ini digunakan untuk mengetahui variabel independen ini berpengaruh atau tidak terhadap model. Dalam uji parameter ini digunakan 2 uji, yakni uji serentak dan juga uji parsial. Untuk uji serentak sendiri didapatkan nilai p-value atau signifikasi sebesar 0,001, di mana nilai ini adalah kurang dari 5%, sehingga dapat dikatakan bahwasanya variabel-variabel independen ini berpengaruh secara serentak terhadap variabel dependen. Lalu untuk uji parsial, ternyata didapatkan bahwa tidak semua variabel ini memenuhi uji parsial ini, ya. Variabel X2 dan X3 ini, yakni DPK dan LDR ini memiliki p-value yang kurang dari 5%. Sehingga untuk DPK dan LDR ini secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ROA. Namun untuk variabel X1, yakni capital adequacy ratio ini memiliki p-value yang lebih dari 5%, sehingga dapat dikatakan bahwasanya variabel capital adequacy ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel loan to asset. Lalu untuk koefisien determinasi didapatkan bahwasanya nilai adjusted
R-square-nya ini sebesar 0,487, sehingga variabel dependen dapat dijelaskan sebanyak 48,7% oleh variabel dependen dan sebanyak 51,3% dijelaskan oleh faktor lainnya. Lalu untuk analisis ini dapat analisis dari hasil regresi linear berganda ini didapatkan model sebagai berikut. Ia sama dengan min 0,268 ditambah 0,060 x1 dikurangi 0,04 x2 plus 0,012 x3. Dari hasil analisis ini dapat diberitahukan bahwasanya apabila nilai konstanta ini bernilai, apabila nilai dari capital adequacy ratio dan pihak ketiga dan loan to deposit ratio ini bernilai 0, maka besar ROA ini senilai min 0,268. Lalu apabila nilai capital adequacy ratio ini terdapat kenaikan satu satuan, maka akan menaikkan nilai ROA sebesar 0,060 satuan. Lalu untuk apabila adanya kenaikan dana pihak ketiga, yakni X2 ini sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan nilai ROA sebesar 0,004. Lalu untuk yang terakhir, jika variabel X3 atau variabel LDR ini naik 1 satuan, maka akan menaikkan variabel ROA sebesar 0,012. Kesimpulan yang didapatkan ini adalah yang pertama, model sudah dikatakan cukup baik apabila dilihat dari uji asumsi klasik, dikarenakan keseluruhannya telah memenuhi uji multikolinialitas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, dan juga uji normalitas. Lalu ketiga variabel independen ini, yakni capital adequacy ratio, dana pihak ketiga, dan juga loan to deposit ratio ini telah diuji bahwasanya mereka berpengaruh signifikan secara serentak terhadap variabel ROA. Lalu kemudian saat diuji dengan uji parsial, ternyata variabel yang mempengaruhi secara parsial ini hanya ada DBK dan juga LDR, di mana DBK ini berpengaruh negatif dan juga LDR berpengaruh secara positif terhadap ROA. Lalu untuk variabel X1, yaitu capital adequacy ratio ini ternyata secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel ROA. Lalu nilai koefisien determinasinya yang didapatkan adalah sebesar 48,7%, di mana hal ini menandakan bahwasanya model dapat dikatakan kurang baik karena variabel dependen hanya dapat dijelaskan sebanyak 48,7% oleh variabel independennya. Lalu saran yang dapat diberikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya adalah untuk menambahkan variabel-variabel lain sehingga memungkinkan untuk didapatkan model yang lebih baik. Metode yang digunakan pada penelitian ini juga analisis regresi linear berganda saja. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang berbeda seperti path analysis atau structural equation model atau SEM, di mana penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan objek yang berbeda atau menambah jangka waktu penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.